Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua dan selamat bertemu di pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada hari ini kita mempelajari materi di bab 4, yaitu penerapan metode perakitan produk barang atau jasa. Kita lihat apa itu perakitan. Perakitan suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu barang yang mempunyai fungsi tertentu. Untuk pekerjaan perakitan ini biasanya dimulai bila objek yang ingin dirakit itu sudah siap untuk dipasangkan dan tergabung di dalam suatu perakitan secara sempurna. Kita lihat metode perakitan di dalam produksi massal. Untuk proses perakitan itu dapat dilakukan dengan otomatis. Misalnya proses pengelasan, penyekrupan, dan banyak lagi proses perakitan lain yang kita lihat. Di dalam rangkaian proses produksi yang telah dilakukan yang sudah tentunya dengan bentuk yang standar dari hasil perakitan tersebut. Kita lihat metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponennya. Yang pertama, metode cascade merupakan metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Contohnya alat untuk menembak paku. Biasanya alat ini digunakan untuk menjepit paku yang sudah dimasukkan di dalam lubang. Kemudian pengukuran pelat tadi yang akan kita sambungkan. Kita lihat metode perakitan yang kedua yaitu metode keseimbangan. Metode ini dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen dengan menggunakan pot welding. Biasanya digunakan untuk penyambungan pelat-pelat tipis yang kita lihat pada industri mobil dan kereta api. Kita lihat metode yang ketiga, metode bongkar pasang atau knockdown. Metode ini biasanya sering dan banyak digunakan dalam perakitan. Kenapa? Karena metode ini yang memudahkan seseorang untuk mengetahui di mana yang perlu dirakit kembali. Ini biasanya bertujuan untuk memudahkan dalam mobilitas atau transportasi pekerja tersebut, kemudian memudahkan proses perawatan dan penggantian komponen pada bagian dalam, memudahkan dalam pekerjaan tentunya, dan pembuatan menjadi lebih sederhana. Dalam metode perakitan terdapat beberapa metode yang diterapkan sesuai dengan kebutuhannya. Di antaranya, kita yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain karena dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah di standar baik menurut ISO dan JIS. Kita lihat yang kedua, perakitan dengan pemilihan, di mana dalam metode ini untuk komponen-komponen diukur sendiri menurut batasan ukuran. Artinya dalam metode ini ukurannya sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, perakitan secara individual. Dan pengerjaan perakitan individual ini tidak dapat dipisahkan antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya. Artinya dia ada berhubungan, ya. Jadi pasangan tersebut akan adanya kecocokan dalam pemasangannya. Kita lihat ada beberapa faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Yang pertama, jenis bahan yang akan dirakit. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, pemilihan metode penyambungan. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. Yang kelima, penggunaan alat bantu perakitan. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, bentuk tampilan produknya. Yang kedelapan, ergonomisnya. Dan yang terakhir itu finishing, ya. Kegiatan-kegiatan dalam prosedur perakitan itu tentunya harus ada persiapan yang dipersiapkan, kemudian pelaksanaannya yang baik,
dan penyelesaiannya yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini tentang penerapan metode perakitan produk barang atau jasa. Kalau ada yang ingin ditanyakan dalam materi ini, silahkan ditanyakan ya agar lebih mengerti. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Ucapkan selamat pagi menjelang siang dan terima kasih.